Rezeki itu dibagi oleh Allah sesudah subuh, dan amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di waktu sore hari atau di akhir siang. Maka siapa yang berada di dua waktu itu di dalam ketaatan kepada Allah, maka rezekinya dan amalnya akan diberkahi oleh Allah. 5 unsur yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa ciri kehidupan yang baik yang Allah akan berikan sebagai hadiah di dunia pada orang yang beramal soleh dengan rasa iman itu, di akhirat dia akan dapat balasan surga. Tetapi di dunia dia akan dapat balasan hadiah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik kalau dia beramal soleh penuh dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya dia menyebut begini: waqad urida anna rizqa yuksamu ba'da salati subhi wa annal a'mala turfa'u akhiran nahar faman kana hina idzin fi ta'atin burika fi rizqihi wa fi amalihi. Beliau nyatakan begini, di sejumlah riwayat menyebutkan bahwa rezeki dibagi setelah subuh dan amalan dilaporkan di sore hari. Maka siapa yang di waktu-waktu itu berada di dalam ketaatan kepada Allah, maka akan diberkahi rezekinya dan amalnya. Ini menjadi menarik untuk kita pahami bersama, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menjadi perhatian buat kita, bahwa ada dua waktu yang diberkahi, ya. Dari berbagai macam riwayat yang beliau pelajari, bahwa sejumlah riwayat menyatakan rezeki itu dibagi oleh Allah sesudah subuh, dan amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di waktu sore hari atau di akhir siang. Maka siapa yang berada di dua waktu itu di dalam ketaatan kepada Allah, maka rezekinya dan amalnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklumi bersama berdasarkan hadis qudsi, bahwa para malaikat penjaga, malaikat al-fadah itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yang menjaga waktu kita di waktu siang, dan yang menjaga kita di waktu malam. Dan di waktu pergantian itu adalah waktu subuh dan waktu asar. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat al-hafadhah itu yang menjaga kita itu, walaupun sudah tahu bagaimana keadaan hambaku di waktu kamu tinggal, maka kemudian kalau dijawab dalam keadaan sholat, maka itu berarti kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah ada keutamaan penting di waktu subuh dan di waktu asar itu.
Kita juga memahami di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran kita disuruh untuk berzikir kepada Allah paling tidak pagi dan sore. Artinya dua waktu ini kita diperintah untuk berada dalam ketaatan kepada Allah, minimal kita berada di dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah-perintahnya disuruh kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan sore itu. Kita sudah maklum bersama bahwa waktu pagi adalah waktu kemudian dibagi rezeki itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW khusus berdoa kepada kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita sudah maklum itu semua. Oleh karena itu makruh hukumnya dan kemudian sangat tidak disukai tidur di waktu habis subuh sampai kemudian menjelang sholat duha atau pada saat sholat duha, karena itu adalah pembagian rizki, menunjukkan bahwa kita sedang bergerak, kita sedang melakukan aktivitas. Begitu juga di waktu asar, ini begitu sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa waktu asar itu tidak main-main. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah terhapus amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini jangan disepelekan. Memang ada ulama menyatakan bahwa ketika salat asar ditinggalkan, itu berarti ya salat asar itu saja amal-amalannya. Tetapi ada ulama yang menyatakan bahwa salat asar ketika ditinggalkan, maka amal kebaikan yang dilakukan hari itu akan menjadi terhapus. Akan menjadi terhapus. Sama dengan apa yang kemudian diucapkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika menyatakan kepada Zaid bin Arqam ketika melakukan jual beli ainah itu, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illa ayyatuba. Jadi ketika Zaid bin Arqam itu melakukan jual beli ainah ya, lalu kemudian Aisyah menyatakan dia sudah membatalkan, menghapus seluruh amalannya jihad bersama Rasulullah, eman sebenarnya itu, karena dia melakukan itu. Jadi belajar ilmu tentang amal-amal yang bisa menghapus atau merusak kebaikan yang kita lakukan juga penting, supaya kita tidak terjebak atau melakukan hal itu. Contoh asar yang sudah populer, innal abda la ya'malul amala sirran lillah la yattali'u alaihi ahadun illallah ta'ala fayatahaddasu bihi fayantakilu min diwanis sirri ila diwanil alaniyah summa yasiru fi dhalika diwan ala hasbim alaniyah fa in tahaddasa bihi lissum'ah wa talabil jahi wal manzilati inda ghairillahi ta'ala abtalahu kama law fa'alahu lidzalik. Ada seorang hamba, dia sudah berbuat amal, sudah tidak diketahui orang, dan itu menjadi amal rahasia dia, dan itu tentu adalah amal yang luar biasa. Amal yang dilakukan rahasia, cuma dia yang tahu dengan Allah, itu amalan yang luar biasa. Namun orang ini tidak sabar, lalu tiba-tiba bercerita akhirnya tentang amalan yang dia lakukan yang sebenarnya sudah menjadi amal rahasia dan utama itu. Akhirnya berubahlah amal yang tadinya rahasia, yang itu punya pahala besar, kemudian berubah karena dia bercerita tak kelar, akhirnya cerita gitu, akhirnya menjadi amal yang terang-terangan atau menjadi amal yang kemudian banyak diketahui orang. Saat perubahan itulah maka kemudian yang tadinya menjadi amal yang luar biasa, tetapi karena dia sudah berubah niat ingin diperdengarkan pada orang atau untuk sebuah kepentingan tertentu, atau kemudian dia ingin mendapatkan kedudukan tertentu dengan ceritanya yang sebenarnya sudah menjadi rahasia amal yang bagus, itu kemudian menjadi terang-terangan, maka kemudian
apa yang dia lakukan membatalkan, menghapus amalan yang sebenarnya sudah dia dapat. Inilah kerugian besar. Oleh karena itu diantaranya saya selalu menyampaikan, jangan pernah meninggalkan sholat asar ya, berjamaah. Ini kaitannya dengan masalah waktu di awal waktu sholat asar. Kenapa? Karena riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa orang yang terluput mengerjakan salat asar, maka seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Jadi saya sampaikan pada murid-murid saya, nah kalau sampai tidak salat asar di awal waktu atau berjamaah, biasanya menunda-nunda, memolorkan waktu, maka itu bisa dibayangkan seolah-olah kehilangan keluarganya dan hartanya. Pernahkah kita membayangkan suatu saat pulang ke rumah, anak istri kita atau keluarga kita, rumah kita habis ludes karena hilang, terbakar atau kemudian habis? Maka orang yang kemudian terluput untuk mengerjakan salat asar di awal waktu itu dan kemudian salat berjamaah itu, seperti itu keadaannya. Nah, kalau itu ditanamkan kepada anak-anak kita luar biasa itu ya. Itu dari sisi permisalan ya. Tetapi dalam banyak riwayat itu disebutkan bahwa para sahabat takut sekali kalau untuk meninggalkan sholat asar itu di awal waktu itu. Banyak riwayat yang kemudian menyebutkan, diantaranya adalah ketika Al-A'la bin Abdurrahman menemui Anas bin Malik berangkat sesudah duhur sampai kira-kira lebih jam 3 gitu, setengah 4-an lebih. Lalu Anas bin Malik bertanya, sudah salat asar belum? Sudah salat asar belum? Belum. Lalu kemudian Anas bin Malik menyatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kemudian memolorkan waktu itu, salat asar itu, tilka salatul munafik yajlisu yarkubus syamr hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila. Jadi kalau ada orang salat asar terus diolor-olor, ditunda-tunda sampai menjelang maghrib, kira-kira mulai jam 5 itu sampai jam 5 dia olorkan terus, maka itu seolah-olah seperti orang yang kemudian salatnya orang munafik, dan pada saat itu dia tidak disebut sebagai orang yang mengingat Allah kecuali sedikit. Pada saat sudah seperti tanduk setan. Jadi kalau sudah jam menjelang maghrib itu seperti kita menyembah setan, tanduk setan. Jadi hati-hatinya jangan diolor-olor. Itulah kenapa kemudian penting untuk kita ingat bersama bahwa di dua waktu ini sungguh sangat luar biasa. Waktu salat subuh dan waktu salat asar. Inilah keutamaannya, karena malaikat Al-Fadhah melaporkan kita dan memberikan rizki kepada kita, sehingga kemudian jangan pernah kemudian kita menyia-nyiakan dua waktu ini. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan awal ini saya ingin mengisi kajian tentang masalah kehidupan yang baik, atau yang kita kenal dengan istilah hayatan thayyibah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau ditanya sebenarnya pingin apa dari apa yang sudah kita lakukan ini, kita semuanya menginginkan agar kita punya kehidupan yang baik. Kita punya kehidupan yang baik, yang dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, istilah hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik itu di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
siapa orang yang kemudian beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia termasuk orang yang beriman, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik, dan Allah akan berikan nanti pahala yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan. Dia akan mendapatkan surga. Inilah yang menarik. Jadi istilah kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah itu di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Istilah kehidupan yang baik ini menurut Pak Quraisy itu, ini tentu kehidupan yang, karena ini merupakan hadiah dari Allah, hadiah dari Allah untuk orang yang beramal saleh didasarkan kepada iman ketika dia melakukan amal saleh. Karena ini merupakan hadiah dari Allah, hayatan thayyibah, maka tentu kehidupan orang ini berbeda dari kebanyakan orang, karena ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera, tidak disentuh rasa sedih dan takut yang berlebihan atau berarti. Tetapi kehidupan yang baik bukan berarti kehidupan yang mewah, bukan berarti kehidupan yang tidak pernah ada masalah atau luput dari persoalan, bukan itu. Tetapi beliau menyatakan bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah orang ini selalu diliputi rasa lapang, nyaman, karena dia punya tingkat keridhaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia meyakini apapun yang diberikan Allah itu adalah pilihan terbaik buat dia. Itulah hayatan thayyibah itu, itulah kehidupan yang baik itu. Dia menyadari betul bahwa dengan sabar dan syukur lalu istighfar itu merupakan senjata buat dia untuk bisa merasa nyaman dan lapang dalam hidupnya terhadap pilihan apapun yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menarik, ada perbedaan antara Imam Asy-Syaukani itu dalam Fathul Qadirnya ketika memahami ayat ini sama Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu berbeda. Kalau Imam Asy-Syaukani itu lebih menekankan tentang balasan yang diberikan Allah kalau orang itu beramal soleh dengan keimanan yang penuh. Jadi balasannya adalah kehidupan yang baik dan dia akan diberikan surga nanti di akhirat. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu justru penekanannya justru di orang beramal soleh tapi niatnya itu penuh dengan keimanan kepada Allah. Jadi dia beramal sama sekali tidak untuk siapapun, bukan untuk kepentingan apapun, tetapi semata-mata karena Allah. Jadi penekanannya man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Jadi ketika dia beramal, dia itu iman pada Allah. Sering diceritakan sudah dalam beberapa kehidupan kita. Kalau di dalam hadis misalnya disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusin ila jarihi. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka teruslah berbuat baik kepada tetangga, gitu kan. Nah, kalau kita kan berubah dengan keadaan. Padahal ada banyak cerita seorang imam besar pun kemudian bahasanya dicandain atau eco-koco maksud tetanggana, tapi dia tetap tersenyum. Eco-koco itu diundang ternyata ndak ada mohon maaf saya ini ndak jadi, gitu kan. Dan itu berulang-ulang, tapi saya ini senyum terus sampai 3 kali, sampai ada yang nanya, kok masih senyum-senyum aja saya, gitu. Padahal eco-koco mbian. Ya ndak ada masalah, wong Allah memerintahkan saya berbuat baik sama tetangga. Jadi kalau ndak jadi ya sudah, ndak apa-apa, urusan dia bohongin, candain, ndak apa-apa. Karena dia beramal soleh karena iman, karena Allah saja, karena ikut perintah Allah dan Rasulnya.
Kalau kita mungkin beda, ya. Kalau kita mungkin bisa beda. Satu kali saja cocok, saya enggak ya. Pas engkau macam gitu kan. Pas saya cocok, langsung itu suka musuhin tetangganya kita ya. Nah ini yang sering kadang kontradiktif. Makanya Ibnu Qayyim itu menyatakan orang beramal soleh itu karena iman itu, karena iman. Saya ingat ceritanya Ibrahim An-Nakha'i itu seorang tabi'in, ini luar biasa Pak. Dia punya Ibrahim An-Nakha'i ini orangnya amas ya, awar, juling, mohon maaf, jadi matanya juling. Lalu punya murid Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ini adalah amas ya, dia buta. Jadi Ibrahim An-Nakha'i gurunya ini juling, lalu kemudian muridnya adalah amas, buta. Nah suatu saat Ibrahim An-Nakha'i ini bersama Sulaiman bin Mihran itu jalan ke masjid sambil tuntunan Pak. Ya maklum, satunya juling, satunya buta, tuntunan. Nah ketika melewati satu tempat terus tuh itu diledekin sama orang, abes wa, saya buta masa saya juling, ajalanlah ke masjid. Seperti itu Pak, diledekin itu Pak. Lalu kemudian Ibrahim An-Nakha'i menyatakan begini, sudah besok tidak usah lewat sini aja, tidak usah lewat sini katanya Ibrahim An-Nakha'i. Sudah tidak usah lewat sini karena dibully gitu kan. Terus Sulaiman bin Mihran muridnya mengatakan, ya Aba Imran ma'alaik, ya wahai guruku, ya sudah tidak apa-apa kan, nujar wa yasamun, kita akan dapat pahala sedangkan mereka berdosa gitu kan. Ini kan wajar, biarlah, tidak apa, kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Nujar wa yasamun, tidak apa-apa gitu. Tapi apa jawab Ibrahim An-Nakha'i? Beliau menyatakan begini, naslam wa yaslamun khair min an nu'jar wa yasamun. Kita selamat, mereka selamat, itu jauh lebih baik daripada kemudian kita dapat pahala lalu kemudian mereka berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan beriman seseorang itu kalau dia kemudian belum mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ini praktek yang luar biasa dari seorang tabi'in Ibrahim An-Nakha'i itu. Kalau kita mungkin beda Pak. Kita mungkin sama seperti Sulaiman bin Mihran, latina lanang-nang arwah setusa kita oleh kenceran. Kan kita begitu umumnya. Nah kalau Ibrahim An-Nakha'i enggak, sepenting itu kita selamat, mereka juga selamat karena tidak membuli kita. Ayo jangan lewat sini. Itu lebih baik daripada kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Jadi kalau kita itu misalnya dibully orang, tidak apa, sepenting kok masuk surga, ruang neraka gitu kan. Jadi kita tidak mikir orang gitu kan. Jadi kalau bisa mereka neraka, tidak kok ya, seperti itu. Padahal kalau kita praktek hadis seperti itu, tingkatnya tinggi Pak. Orang berpikir enggak pada selamat kita. Itu luar biasanya. Kadang-kadang orang yang bahkan rajin sholat pun kemudian ada kontradiktif dalam perilakunya. Inilah yang harusnya setiap hari kita coba rubah untuk itu. Makanya kalau Ibnu Qayyim dalam ayat ini untuk orang yang dapat kehidupan yang baik itu, penekanannya adalah dia melakukan amal soleh karena rasa iman pada Allah, bukan karena orang. Nah, jadi ini memang kita masih jauh praktek-praktek seperti ini. Nah Bapak dan Ibu sekalian, lalu sekarang saya ingin sampaikan menurut Ar-Raghib Al-Asfahani itu dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya, orang itu akan dapat kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah tadi kalau dia kemudian memiliki 5 unsur kehidupan. Jadi dia itu kehidupannya baik. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang kehidupannya baik, 5 unsur inilah yang kemudian akan ada pada diri orang itu.
Nanti kita ingin tahu bercermin dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi tentang kehidupan yang baik itu. Ciri yang pertama, orang yang punya hayatan thayyibah itu, kata beliau, orang ini akan selalu diberikan limpahan rezeki yang halal dan cukup, dan dia selalu merasa qanaah. Ini ciri yang pertama. Jadi kehidupan yang baik itu tandanya adalah orang ini diberikan rezeki yang cukup dan halal, lalu dia qanaah. Itu tanda hayatan thayyibah. Jadi kalau ada orang yang mewah, dia dapat dari harta yang haram, maka dia kehidupannya tidak baik walaupun tampakan baik. Tampakannya baik, tapi diperoleh dari harta yang tidak halal, maka itu bukan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu ditandai dengan selalu mendapatkan rezeki yang halal dan cukup, dan dia punya rasa qanaah, menerima apa yang diberikan Allah itu. Qanaah. Dia tidak pernah berpikir punyanya orang lain. Mak nyaman loh ya, mak nyaman. Engkau mak tak cara luar, mak nyaman. Itu sakit hati itu. Itu berbahaya. Nah, hal-hal semacam itulah yang kemudian bisa menghapus amal kebaikan kita. Jadi tandanya kehidupan yang baik adalah dia diberikan rezeki yang halal, cukup, dan kemudian dia qanaah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, sudah pernah saya sampaikan bahwa kalau berbicara rezeki ini ada tiga ya. Ada yang ar-rizqul makful atau ar-rizqul am. Allah akan berikan rezeki secara umum kepada siapapun makhluk Allah. Walaupun dia tidak kerja, ia akan diberikan. Walaupun cicak atau binatang yang susah untuk makan itu, Allah sudah jamin itu. Dengan aturan dan kehendak Allah itu pasti dapat rezeki. Orang yang tidak bekerja pun sakit, pasti juga diberikan rezeki. Melalui siapa? Melalui keluarganya, melalui familinya. Itu namanya ar-rizqul am atau ar-rizqul makful. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian yang kedua adalah ar-rizqul maksum, rezeki yang dibagi. Inilah yang kemudian membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizqi. Allah itu kemudian melebihkan antara satu dengan yang lainnya rezekinya. Tergantung kepada orang itu. Apanya? Geraknya, yang kalau dalam bahasa Quran itu disebut dengan al-masyunya, al-intisarnya, atau al-ibtiga'nya. Al-masyu itu artinya berjalan. Jadi orang ini bergerak enggak? Dia tidak diam berpangku tangan. Jadi kalau dia rajin bergerak, ya, tidak berpangku tangan, dia al-masyu, dia berjalan, maka rezekinya juga beda dengan yang cuma diam-diam saja, tidak kerja atau malas. Atau al-intisar, dia itu bertebaran ya. Dia punya rencana, dia punya planning apa yang akan dikerjakan. Antara yang satu orang dengan yang lainnya tidak punya planning, tidak punya perencanaan, dengan yang kemudian punya perencanaan, itu akan berbeda rezekinya. Termasuk di alif tiga itu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nah, jadi kalau sudah salat Jumat, maka bertebaranlah untuk mencari rezeki Allah. Ini tergantung itu. Jadi rezeki satu orang dengan yang lain itu berbeda karena usahanya, karena gerak dia, jalan dia. Lalu kemudian yang ketiga adalah rizqul mau'ud, rezeki yang dijanjikan ya bagi orang-orang yang bertakwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari rezeki. Jadi ciri kehidupan yang baik itu adalah diliputi dengan rezeki yang halal, cukup, dan dia punya rasa qanaah. Yang kedua, orang ini akan dimuliakan Allah dengan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi di banyak hadis disebutkan siapa orang yang berilmu dan dengan ilmunya dia semakin taat, takut kepada Allah, maka dia akan kemudian ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Jadi ciri orang yang punya kehidupan yang baik itu adalah dia berilmu pengetahuan. Jadi bapak dan ibu jangan pernah berhenti untuk belajar terus.
belajar terus, ya. Walaupun memang beberapa ulama salaf menyatakan satu sisi bahwa kita dianjurkan untuk berilmu karena itu jalan menuju surga, supaya apa yang kita lakukan didasarkan pada ilmu. Tapi di sisi lain, tamak kepada ilmu, rakus ingin mendengarkan, ingin berilmu, tapi tidak sempat mengerjakan apa yang kemudian dia ketahui, maka itu juga kecelakaan. Jadi tahu ilmunya, tamak terhadap ilmu, sering mendengarkan, tapi ternyata gak sempat melakukan, itu juga kecelakaan. Contoh misalnya belajar ilmu tentang tidur. Tidur ini zikir-zikirnya begini tahu. Tapi dia sendiri kemudian habis waktunya baca HP, tertidur, Pak. Tidak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, tidak baca Ayat Kursi. Jadi dia banyak ilmu tapi kemudian tidak bisa mempraktikkan, itu juga kecelakaan. Nah, ciri orang yang punya kehidupan yang baik, maka dia kemudian akan dilimpahi oleh Allah ilmu, lalu kemudian dia berkah ilmunya. Ilmunya itu bermanfaat. Ya, makanya setiap pagi itu ada doa yang diajarkan untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ciri yang ketiga, kita singkat saja, adalah orang ini kemudian akan punya budi pekerti yang baik. Akhlaknya bagus. Awwalu ma yuda'u fil mizan husnul khuluq was-sakha. Jadi nanti pertama kali yang akan menjadi pemberat timbangan di mizan itu adalah akhlak yang baik. Jadi orang yang punya kehidupan yang baik, cirinya adalah dia punya akhlak yang baik. Ada orang yang kelihatannya bagus, Pak, tapi kemudian akhlaknya udah tidak karu-karuan, tidak tahu etika, ngomong sembarangan, kasar, jorok, kentut sembarangan dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari orang yang tidak punya akhlak. Ya. Hati-hati. Dia orangnya bagus, ya, kelihatannya kemudian, tetapi kemudian dia tidak punya etika. Orang yang punya kehidupan yang baik itu akhlaknya bagus. Maka kita harus hati-hati. Kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, tapi kemudian kadang-kadang menyepelekan, menyederhanakan akhlak itu. Alatina beraja cuma itu aja kok. Tapi dia merasa sudah banyak melakukan aktivitas kebaikan. Hati-hati. Orang yang punya kehidupan yang baik itu adalah ditandai dengan akhlak yang baik. Dan yang keempat, orang ini akan selalu diberikan hidayah, taufik oleh Allah. Dia kemudian akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki Allah. Apa yang dia ketahui, ilmu yang dia ketahui, kemudian sampai kepada tujuan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri kehidupan yang baik adalah orang ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, ya, mampu untuk melaksanakan, bisa untuk berbuat apa yang dia ketahui. Dan yang terakhir, ciri orang yang kemudian punya kehidupan yang baik itu, dia diberikan investasi atau tabungan untuk akhirat dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan. Nah, itu 5 unsur yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa ciri kehidupan yang baik yang Allah akan berikan sebagai hadiah di dunia pada orang yang beramal soleh dengan rasa iman itu, ya, dia akan merasa dan berada di dalam 5 kehidupan itu, 5 ciri itu, ya. Dan nanti di surga dia akan dapat, di akhirat dia akan dapat balasan surga. Tetapi di dunia dia akan dapat balasan hadiah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik kalau dia beramal soleh penuh dengan keimanan. Cirinya adalah orang ini rezekinya halal dan qanaah, orang ini selalu belajar, selalu dapat ilmu pengetahuan, lalu kemudian bermanfaat buat dia. Yang ketiga, akhlak orang ini semakin baik, akhlaknya semakin bagus, dan orang ini selalu diberi petunjuk oleh Allah, dimudahkan untuk melaksanakan apa yang menjadi pengetahuan dia. Dan kemudian dia tidak cuma berpikir beramal pada saat hidup ini, tetapi dia berpikir amalnya nanti ketika dia mati masih tetap mengalir kepada dia. Itulah orang yang punya ciri
kehidupan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini, dan nanti akan mendapatkan balasan surga di akhiratnya. Dan pada saat itu ketentuannya adalah kita berusaha untuk terus melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh dengan niat hanya untuk Allah, hanya karena Allah, bukan karena keadaan orangnya, bukan karena apa-apa, tapi didasarkan pada iman kepada Allah. Dialah orang yang akan dapat kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.